Hey guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini kita akan kembali merekomendasikan satu mini series yang segar dan bisa menemani kalian semasa di rumah aja. Nama seriesnya adalah Catch-22. Awalnya memang kita iseng cek situs scoring film dan menemukan satu mini series yang mendapatkan skor tinggi di situs ini. Nah, rata-rata para kritikus film memberikan penilaian 8 ke atas untuk mini series ini. Nah, berangkat dari rasa penasaran itulah, akhirnya Daily Screen mencoba mencari film ini guys. Beruntungnya setelah kita mencari film ini, akhirnya kita bisa menyaksikan mini series ini lewat layanan streaming Mola. Nah, buat kalian semuanya yang penasaran gimana sih gambaran cerita dan juga pendapat kita setelah menyaksikan series Catch-22 ini, mari langsung saja kita review film Catch-22. Catch-22 adalah sebuah mini series yang mengambil latar Perang Dunia Kedua. Diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama karya Joseph Heller, series ini tidak menceritakan kengerian dan juga kesedihan di era Perang Dunia Kedua. Tapi series Catch-22 ini justru mengambil latar berbeda dengan banyaknya unsur komedi di sepanjang filmnya guys. Nah, unsur komedi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Daily Screen untuk nonton mini series satu ini. Tidak main-main, mini series ini disutradari langsung oleh peraih penghargaan Academy Award sekaligus Golden Globe yaitu George Clooney. Bahkan di series ini, Clooney tidak hanya menjadi sutradara saja guys, tapi ia juga merangkap menjadi produser sekaligus pemeran pembantu di series ini. George Clooney di sini berperan sebagai Jenderal Sheshkov yang memimpin pasukan Amerika Serikat. Catch-22 berlatar di Italia ketika Perang Dunia Kedua antara tahun 1942 sampai tahun 1944. Secara keseluruhan, series ini fokus ke satu skuadron Amerika Serikat yang memiliki banyak sekali drama lucu di dalamnya guys. Di antara banyaknya tentara perang Amerika Serikat di skuadron ini, ada karakter yang bernama Yossarian yang biasa dipanggil dengan Yoyo. Nah, karakter Yoyo ini memiliki kepribadian yang cukup unik guys. Yoyo di sini bertugas sebagai prajurit pengebom dan ia memiliki sifat mudah panik dan juga overthinking. Sejauh ini sudah belasan misi ia jalani dan selalu kembali dengan selamat. Nah, di suatu momen, Yoyo ini mulai berpikir bahwa keberuntungannya itu lama-lama nantinya akan hilang dan ada saatnya ia akan gagal lalu meninggal di dalam sebuah misi. Nah, berangkat dari rasa khawatir yang berlebihan inilah, Yoyo kemudian mulai mencari cara untuk bisa pulang dan tidak ingin menjadi seorang tentara lagi. Berbagai macam alasan sudah ia lakukan agar tidak berangkat dalam misi perang selanjutnya. Salah satunya, bahkan Yoyo ini berpura-pura sakit, bersembunyi, dan banyak lagi yang lainnya guys. Namun tentu saja hal yang dilakukannya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Disinilah titik lucu dari series ini. Justru di dalam upaya melepaskan jabatannya sebagai tentara itu, birokrasi militer pada saat itu makin kacau dan pemimpin mereka malah menambah jumlah misi yang tadinya per individu hanya 15 misi saja, tiba-tiba ditambah menjadi 30 misi. Nah, karena hal inilah yang membuat Yoyo makin khawatir dengan hidupnya sendiri. Ditambah lagi, orang-orang terdekatnya satu persatu sudah meninggal di dalam misi-misi mereka. Dan perlahan hanya menyisakan dirinya sendiri. Hari demi hari ia lewati dengan sangat-sangat khawatir. Sepanjang filmnya, kalian akan melihat perjalanan Yoyo berupaya untuk meloloskan diri dari berbagai misi dengan alasan-alasan konyolnya. Selain karakter Yoyo, juga ada banyak karakter-karakter lucu lainnya yang hadir di sepanjang series ini guys. Salah satunya ada karakter yang bernama Milo yang justru memanfaatkan akses militer untuk memperbesar bisnisnya di seluruh negara. Kemudian ada karakter yang bernama Meyer yang tiba-tiba ditunjuk menjadi pemimpin pasukan hanya karena nama lahirnya adalah Meyer. Tentu saja masih ada banyak sekali hal-hal kocak di balik cerita tragis Perang Dunia Kedua di series Catch-22 ini. Tapi memang pada intinya, Catch-22 ini menceritakan bagaimana kacaunya birokrasi militer pada zamannya itu. Para tentara yang berasal dari warga sipil Amerika Serikat ini kadang tidak terlalu mendapatkan haknya sendiri. Di series Catch-22 ini kita bisa melihat bagaimana Yoyo berusaha dalam melawan birokrasi militer yang terlihat konyol dan terus memutarbalikkan sebuah fakta. Salah satunya, di sini ada hukum militer yang berbunyi seperti ini guys. Jika kalian sangat ingin terbang dalam misi, maka artinya kamu gila dan kamu tidak harus ikut terbang dalam sebuah misi itu. Namun kebalikannya jika kalian tidak ingin ikut dalam sebuah misi, maka artinya kamu sangat sehat. Jadi, kamu tentu saja harus terbang dalam suatu misi tersebut. Nah, yang dilakukan Yoyo selama ini tentu saja terus menghindar dari misinya. Nah, karena hal itulah yang membuat dirinya terus terjebak dalam misi-misi berikutnya yang tidak kunjung usai. Secara keseluruhan cerita yang disajikan di series ini fresh dan juga anti-mainstream. Series ini juga seperti satir yang dibalut dalam komedi, namun sekaligus menyinggung kekejian demokrasi di zaman Perang Dunia yang Kedua.
terutama terhadap kebebasan para tentara Amerika itu sendiri. Juga sebenarnya ada banyak sekali plot twist yang menarik di series ini. Salah satu yang menjadi favorit kita, tentu saja bagaimana kerennya Milo dengan bisnis terselubungnya. Kemudian juga kita cukup aneh dengan keberuntungan yang terus ada di dalam diri seorang Yoyo. Catch-22 adalah sebuah miniseri yang lucu, hangat, namun sebenarnya juga merupakan series yang menyeramkan dan juga menakutkan. Dengan alur cerita yang sudah sangat menarik, series berdurasi total 6 jaman ini juga menawarkan sinematografi yang sangat keren. Meskipun ini sebuah miniseries, tapi visual yang disajikan tidak main-main. Selain kita dibuat kagum dengan penggambaran tahun 1940-an yang sangat natural, di miniseries ini kita juga disajikan CGI yang tidak kalah dengan sebuah film. Penggambaran peperangan udara yang mencekam tidak luput dari mata kita. Adegan-adegan perang udara itu sangat nyata dan juga sangat halus. Kualitas sinematografinya sama sekali tidak kalah dengan sebuah film, dan ini adalah sebuah bukti kalau Catch-22 ini digarap dengan sangat-sangat serius. Selain sinematografinya, cerita semakin didukung dengan scoring yang sangat mendukung berbagai adegan yang disajikan. Dalescreen juga cukup menyukai beberapa lagu yang dijadikan soundtrack untuk series ini. Antara lain ada lagu Nat King Cole yang berjudul Strike Up and Fly Right yang dimainkan saat sebuah pasukan sudah menyelesaikan misinya. Jadi lagu ini juga berhasil memberikan semangat dan juga kesan bahagia bagi para tentara yang berhasil dengan misi mereka. Kemudian untuk para aktor dan juga aktris yang hadir di series ini juga tergolong sangat baik. Tokoh utama Yoyo juga berhasil menggambarkan seorang prajurit setia, berbakat, namun juga berusaha memperjuangkan demokrasi di dalam dirinya. Karakter-karakter lain juga berhasil memainkan peran mereka masing-masing dengan sangat-sangat baik. Kita juga salut dengan George Clooney yang berhasil di beberapa sisi. Sebagai seorang sutradara, ia jelas mampu memberikan adegan-adegan ikonik untuk para aktornya. Namun di lain sisi, ia juga sangat berhasil memerankan Jenderal Chekhov yang sangat tegas. Secara keseluruhan minim sekali kekurangan untuk miniseri satu ini. Salah satu kekurangan yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu mungkin hanya di bagian actionnya saja guys. Walaupun berkali-kali kita melihat bagaimana Yoyo dan juga tim ini berperang melawan pasukan Italia ataupun Jerman, tapi mereka tidak memperlihatkan siapa lawan mereka. Tapi jelas kita sangat memaklumi karena memang film ini mengambil fokus bukan menceritakan tentang peperangannya, tapi lebih ke fokus kehidupan per individu dan juga birokrasi militer di pasukan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Dalescreen cukup puas dengan Catch-22 ini. Jujur saja series ini berhasil menyampaikan banyak pesan positif dan juga menyajikan cerita yang fresh ke kita sebagai penonton. Di akhir review, Dalescreen memberikan skor 80 dari 100 untuk Catch-22 ini. So, buat kalian semuanya yang penasaran dengan film ini, silakan kalian saksikan dan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.